Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazila Ruhma. Di sini akan menjelaskan mengenai artikel bibliometrik yang saya buat dengan judul Analisis Bibliometrik dalam Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Sebenarnya ada 3 latar belakang mengapa saya mengangkat tema ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai isi artikel yang saya buat secara garis besarnya. Jadi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu sangat memberikan dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan, terutama dalam aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Artikel ini tuh menganalisis perkembangan pendidikan berbasis TIK di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik atau secara kita mengambil literatur dari yang artikel-artikel yang sudah terbit dengan menggunakan aplikasi Fast Viewer. Jadi kita menggunakan sistem seperti itu terhadap publikasi ilmiah dalam dua dekade terakhir, lebih-lebih pada saat pasca Covid ya. Dengan analisis ini, pola penelitian, tren akademik dan kontribusi peneliti terhadap pengembangan pendidikan berbasis TIK ini dapat dipetakan. Jadi hal-hal yang dibutuhkan ini tentang sebenarnya bagaimana sih perkembangan digitalisasi pendidikan di Indonesia itu bisa dipetakan atau dituliskan secara tertulis gitu dengan menggunakan cara bibliometrik tadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah publikasi terkait TIK dalam pendidikan, jadi banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian tentang digitalisasi pendidikan yang sampai berdampak, tapi tetap terdapat tantangan dalam implementasi yang harus diatasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Ini terdapat 3 latar belakang yang saya buat mengenai analisis digitalisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tentu jelas adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi adanya munculnya model pembelajaran itu yang berbasis TIK seperti itu. Ini bahkan sudah dimasukkan atau diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dan beberapa lembaga pendidikan bahkan mewajibkan adanya kurikulum tersebut. Yang kedua adalah manfaat pendidikan berbasis TIK. Tentu yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi menjadi manusia yang fleksibel gitu. Jadi dia mengikuti zaman, tidak tertinggal zaman, tapi dengan tetap berbasis pendidikan. Dia punya ilmunya atas kemajuan zaman tersebut, jadi dia tidak terbawa arus seperti itu. Yang kedua adalah akses yang luas. Tentu saja akses yang luas maksudnya adalah kita mempunyai jaringan yang tidak terbatas ke dunia luar, atau banyak sekali hal-hal yang kita bisa tahu dari internet seperti itu. Yang ketiga adalah efektivitas pembelajaran. Pembelajaran itu menjadi lebih efektif karena adanya akses yang luas tadi. Jadi kita tidak terbatas pikirannya pada apa yang ada di depan kita saja, tapi kita bisa mencari sudut pandang dari dunia luar seperti itu. Yang ketiga tentu adalah tantangan utama dari digitalisasi pendidikan di Indonesia ini adalah yang pertama, infrastruktur atau fasilitas sangat minim sekali. Masih beberapa lembaga pendidikan itu masih kesulitan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang fleksibel terhadap kemajuan zaman karena infrastruktur yang kurang mendukung, seperti kurangnya lab laboratorium komputer atau kurangnya penunjang internet di sekolah seperti itu. Bahkan kurang ruangan, tidak ada ruangan yang menampung untuk khusus kita bisa mengakses internet. Yang kedua adalah kesiapan tenaga pendidik atau SDM. Jadi SDM di Indonesia itu masih banyak yang kesulitan untuk mengoperasikan atau melaksanakan implementasi kurikulum digitalisasi pendidikan ini, karena ya banyak sekali tenaga pendidik yang sudah sepuh atau sudah berumur lanjut sehingga dia
kurang paham ya, karena dari kecil tidak dibiasakan seperti itu. Lebih biasa untuk memberikan pengetahuan secara face to face. Yang ketiga adalah tentu akses wilayah. Di Indonesia kan banyak sekali daerah-daerah terpencil yang dia bahkan listrik saja belum terjangkau, apalagi internet, apalagi digitalisasi pendidikan itu sangat-sangat menjadi tantangan utama di Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya adalah metode penelitian yang saya gunakan. Saya menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis publikasi akademik tersebut terkait pendidikan berbasis TIK. Yang kedua, saya mengambil jurnal dari jurnal yang terindeks nasional dan internasional yang berada di Scopus. Yang ketiga adalah saya menggunakan analisis dengan Fosviewer atau aplikasi Fosviewer yang diatur untuk memetakan jurnal-jurnal publikasi yang saya ambil dari Scopus, dan untuk mengidentifikasi tren penelitian dan kolaborasi. Nah, hasil yang saya peroleh dari analisis bibliometrik yang saya laksanakan adalah ada 3 hasil utama. Yang pertama adalah terdapat peningkatan jumlah publikasi akademik tentang pendidikan berbasis TIK dalam 2 dekade terakhir. Tentu banyak sekali penelitian yang mengangkat tema mengenai digitalisasi pendidikan di 2 dekade terakhir ini. Lebih-lebih ini pada saat COVID hingga pasca COVID ini, digitalisasi pendidikan sangat berkembang secara pesat, karena memang dituntut untuk kita tidak boleh merem terhadap negara-negara lain yang sudah menerapkan digitalisasi pendidikan sehingga bisa menghasilkan output yang lebih berkualitas seperti itu. Yang kedua, topik utama penelitian di sini adalah ada 3 platform pembelajaran yang mendukung digitalisasi pendidikan. Yang pertama adalah e-learning. Hampir seluruh universitas di Indonesia ini sudah menggunakan sistem e-learning atau pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Jadi dosen bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan materi, bisa memberikan penjelasan hanya melalui ketikan atau rekaman yang di drop di link atau website kampus seperti itu. Jadi mahasiswa bisa mengakses secara luas, tidak terbatas. Yang kedua adalah digital classrooms. Digital classrooms ini adalah forum belajar yang dilakukan secara online, dapat melalui ketikan atau penugasan dan lain-lain. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi karena sudah ada implementasi kurikulum digital di pendidikan di Indonesia, tentu harus ada cara nih bagaimana pembelajaran itu bisa efisien dan efektif dengan mengimplementasikan teknologi tersebut. Jadi harus ada strateginya atau kiat-kiatnya seperti itu. Yang ketiga adalah model pembelajaran. Jadi terdapat 2 model pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum digitalisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah model sinkron dan yang kedua adalah model yang tidak sinkron. Untuk model sinkron ini berupa video konferensi atau webinar. Jadi seperti Zoom, Google Meet itu lebih ke face to face, hanya terhadang layar saja. Jadi dia ada di waktu yang sama, waktunya terbatas, hanya mungkin jika dosen menghendaki jam sekian hingga jam sekian, berarti pembelajaran hanya dilakukan jam tersebut pada layar seperti itu, dan memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung walaupun itu terhalang layar seperti itu. Yang kedua adalah model pembelajaran tidak sinkron. Ini berupa modul online, rekaman, atau mungkin seperti e-learning dan digital classrooms itu tidak bisa melihat face to face dari tenaga pendidik kepada siswa. Jadi dia hanya berupa materi yang diberikan atau rekaman seperti itu. Untuk pembahasannya, model sinkron ini memungkinkan interaksi real time. Model real time itu yang saya jelaskan tadi bahwa hanya pada waktu tersebut. Yang kedua, jika model tidak sinkron itu lebih memberikan fleksibilitas tinggi. Jadi siswa itu bisa mengerjakan tidak pada waktu itu saja. Jadi dia bisa menyesuaikan waktu yang dia miliki seperti itu.
Namun, jika model tidak sinkron ini kekurangannya adalah siswa cenderung tidak memahami materi karena beberapa siswa itu paham materi dengan cara audiovisual atau mendengarkan dan melihat secara langsung si penjelas materi itu. Jika model sinkron itu mungkin kurang efisien karena cenderung tidak semua siswa itu bisa mengikuti pembelajaran di waktu-waktu tersebut, jadi cenderung diabaikan gitu si tenaga pendidiknya. Yang kedua adalah kesenjangan akses teknologi masih menjadi tantangan bagi daerah terpencil. Ya, ini sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi pembelajaran berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk poin kedua dan ketiga ini masih berupa tantangan yang dialami oleh tenaga pendidik, infrastruktur, bahkan dari stakeholder sendiri itu. Kesimpulannya adalah pendidikan berbasis TIK ini memberikan peluang besar, tetapi butuh strategi berbasis data untuk optimalisasi. Jadi analisis bibliometrik ini bermanfaat untuk kita mengetahui tantangan, keuntungan, manfaat, bahkan kekurangan apa yang harus ditingkatkan di digitalisasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, adanya penelitian-penelitian ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Jadi terlihat banyak sekali orang yang tertarik untuk sebenarnya menggunakan pendidikan itu dengan digital seperti itu. Yang ketiga adalah kebijakan pendidikan ini perlu lebih strategis untuk mengatasi tantangan implementasi. Jadi stakeholder ini harus mempunyai strategi yang tepat untuk bisa mengimplementasikan pendidikan dengan digital di Indonesia secara menyeluruh, inklusif serta efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penulis, peneliti, dan akademisi yang sudah berkontribusi dalam pengembangan pendidikan berbasis TIK di Indonesia. Yang kedua, saya berikan penghargaan kepada institusi pendidikan yang mendukung integrasi TIK dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.